biaya kurban umumnya gitu ya di Jabodetabek deh ya, itu tuh sekitar 3,5 juta. Ya. Kalau misalnya Gen Z yang sudah bekerja ini gitu ya, mau mulai berkurban, minimal 1 bulan tuh 300.000 aja mas. 1 bulan 300. 1.000 untuk kita tabung aja nih ya, tanpa investasi gitu 300.000 aja itu sudah bisa berkurban di bulan haji tahun depan atau bulan kurban tahun depan gitu. Sampai kemudian satu hari saya ikut kajian tuh ada satu hadis Rasulullah ya, ketika kita masih punya jatah waktu 3 hari ke depan, berarti tuh kita kategorinya mampu. Oke, 3 hari ke depan. 3 hari gitu, rata-rata kita yang pekerja kan buat sebulan lah mampunya. Iya. Berarti kan harusnya kita mampu gitu. Kalau kita tidak berkurban, kita perlu tanya kembali ke diri kita, kenapa ya gitu ya, faktornya apa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Wakaf Ilmu. Kali ini kita ada new setup. Luar biasa. Teman-teman semua, ini kita tetap di studio yang sama, cuman dengan tampilan yang berbeda. Alhamdulillah kita semakin improve ya. Insya Allah semakin banyak yang support, semakin kita mengimprove supaya kualitas dari podcast ini bisa menjadi podcast yang terbaik insya Allah. Nah, kebetulan karena kita ini sudah mau masuk bulan haji ya, banyak orang sudah mulai persiapan pelaksanaan haji dan juga sekaligus dengan berkurban. Nah, pertanyaannya adalah kita yang mungkin mayoritas Gen Z itu bisa nggak sih berkurban dan apalagi berhaji gitu ya, yang inflasinya tuh semakin tinggi gitu ya, nilai naik haji tuh semakin tinggi. Nah, kita akan bahas bersama dua orang financial planner di sini. Ada Bu Ai Nurbaina, founder dari Halfinan. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Mbak Asma juga dari Halfinan. Assalamualaikum Mbak Asma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi pertanyaan saya pertama, bisa nggak sih Gen Z itu berkurban dan juga berhaji? Berkurban dulu lah, yang lebih ringan gitu ya. Bisa nggak sih? Gimana? Dari sisi Gen Z. Wah, ini Gen Z-nya yang ini. Berarti Mbak Asma dulu. Oke, boleh. Menurut saya sih sangat mungkin dan sangat bisa ya untuk Gen Z itu bisa berkurban ataupun berhaji gitu. Karena tadi apalagi kurban yang tadi Mas Denny juga bilang ya, bahwa itu terkesannya nggak terlalu berat dibandingkan haji yang memang kita tahu ya, kayak masa tunggunya aja tuh rasanya lama gitu ya, 20 tahun, 25 tahun gitu. Tapi kalau misalnya kurban itu kan bisa dipersiapkan dalam jangka waktu yang lebih singkat. 1 tahun tuh kita sudah cukup ya untuk bisa mempersiapkan dana kurban itu sendiri. Jadi bisa, asalkan memang dipersiapkan dengan baik gitu sih kalau misalnya untuk Gen Z ya. Terus tadi persiapan kalau untuk berkurban, persiapan 1 tahun tuh udah cukup ya Mas. Saya kasih langsung contoh aja nih, nggak apa ya? Boleh langsung. Biaya kurban umumnya gitu ya di Jabodetabek deh ya, itu tuh sekitar 3,5 juta. Ya. Kalau misalnya Gen Z yang sudah bekerja ini gitu ya, mau mulai berkurban, minimal 1 bulan tuh 300.000 aja Mas. 1 bulan 300. 1.000 untuk kita tabung aja nih ya, tanpa investasi gitu 300.000 aja itu sudah bisa berkurban di bulan haji tahun depan atau bulan kurban tahun depan gitu. Kayak 12 bulan dikali 300.000 itu udah 3,6. Iya. Gitu. Jadi 300.000 tuh ya ibaratnya kayak kopi aja ya. Nunda nggak minum kopi tiap hari aja, itu tuh bisa banget Gen Z itu untuk berkurban setiap tahunnya. Tuh, bahkan untuk mereka yang punya pendapatan di bawah UMR juga masih mungkin kan. Oke, masih mungkin tuh. Masih mungkin, di bawah UMR. mungkin banget untuk bisa berkurban setiap tahunnya. Mungkin gitu sih kalau misalnya dari saya untuk kurban tadi ya. Oke, berarti secara hitung-hitungan sebenarnya possible ya. Possible, sangat possible. Even di bawah UMR, katakanlah UMR sekarang 4,2 ya. 4,2 tuh berarti ya 4 juta lah. 4 juta, 3 juta masih possible ya. Dengan biaya hidup yang sekarang masih possible? Possible, kecuali dia sandwich generation mungkin agak sedikit lebih banyak penyesuaian ya untuk bisa mencapai itu. Tapi kalau yang emang hanya mencukupi kebutuhan hidup ya, masih memungkinkan dengan hitung-hitungan yang lain untuk bisa berkorban. Untuk standar hidup masih bisa hidup lah ya. Masih bisa hidup, bukan yang kayak bahasa istilahnya itu yang kayak tercekik gitu ya, hemat banget, enggak juga gitu. Tetap bisa possible untuk bisa berkorban setiap tahunnya. Oke. Bu Ai, dari sisi pandang orang-orang yang udah berkeluarga. Oke. Tambahan pengeluaran makin meningkat. Betul. Artinya pemasukan yang mungkin sekarang tadi bisa untuk single factor ya, misalkan untuk diri sendiri, udah nggak bisa nih dipikirin untuk dirinya sendiri. Dia harus mikirin keluarganya. Dengan kondisi seperti itu,
masih bisa nggak berkurban? Ya betul ya. Sebenarnya pertama kurban itu kita secara budaya memang bukan menjadi sesuatu yang wajib setiap tahun gitulah ya. Itu yang bikin kita merasa kurban ini perlu diusahakan atau tidak ya. Oke, gitu. iya. Mungkin bagi sebagian keluarga kurban itu kan hanya bagi yang mampu. Mungkin nanti mirip juga sama yang haji ya. Cuma kategori mampunya, kalau haji itu istitoahnya itu seperti apa. Nah saya juga pernah ada di kondisi yang tidak mementingkan kurban. Artinya kalau ada rezeki kita berkurban, kalau tidak punya rezeki ya berarti belum mampu untuk berkurban. Sampai kemudian satu hari saya ikut kajian tuh ada satu hadis Rasulullah ya, ketika kita masih punya jatah waktu 3 hari ke depan, berarti tuh kita kategorinya mampu. Oke, 3 hari ke depan. 3 hari gitu. Rata-rata kita yang pekerja kan buat sebulan lah mampunya. Iya. Berarti kan harusnya kita mampu gitu. Kalau kita tidak berkurban, kita perlu tanya kembali ke diri kita, kenapa ya? Gitu ya. Faktornya apa nih? Nah, saya pernah ya, boleh kalau mau cerita dulu ya. Ya. Saya pernah waktu baru pindah ke Tangsel itu, sebenarnya udah kali kedua saya pindah ke Tangsel itu, saya punya tetangga itu kita sebut single mom ya, bahkan sudah lansia. Tapi pekerjaannya itu bantu bank sampah. Benar-benar ya mengumpulkan botol segala macam. Tapi itu saya menemukan dia 2 tahun berturut-turut tuh berkurban. Oke. Tahun pertama tuh saya cukup ini ya, kok dia bisa ya berkurban, padahal kondisinya sepertinya saya lebih mampu gitu. Kategorinya beliau sebenarnya kayaknya nggak apa-apa sih kalau nggak berkurban, tapi itu dirutinkan. Jadi uangnya bisa disimpan untuk memang niat berkurban, dan dia bawa kambing sendiri gitu ke masjid, ini mau saya kurban. Itu saya benar-benar cambukan keras sih buat saya kalau ternyata kurban itu memang bentuk pengorbanan kita yang kita tujukan menunjukkan kecintaan kita sama Allah gitu. Okay. Kalau kita back ke kisah kenapa sih kurban itu akhirnya ada gitu ya, itu kan kondisinya Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya, ya, anak yang ditunggu-tunggu, bahkan udah lahir harus dipisah gitu ya, tidak pernah ketemu in touch dalam gitu. Ketika sudah beranjak dewasa malah mau dikurbankan gitu. Sebagai orang tua biasanya kita anak mau berangkat pesantren atau kuliah jauh aja sedihnya luar biasa. Artinya menunjukkan bisa nggak ya kita itu lebih mencintai Allah, memprioritaskan Allah dibanding hal-hal lain gitu. Even yang sangat melekat sama kita ya namanya anak gitu, atau uang. Kita kan misalnya gini ya, kalau yang sudah berkeluarga, mohon izin, kalau anak sakit tuh kita ikut sakit ya. Jadi mending sakitnya kita aja deh gitu. Nggak bisa ngerasain dia sakit gitu. Jadi kayaknya tuh udah melekat banget. Pilih mana, kehilangan uang apa kehilangan anak gitu. Kalau saya ya lebih kehilangan uang lah. Uang berapa aja. Saya punya kakak waktu itu anaknya sakit ya, yang rumah sakitnya udah bolak-balik sampai mau jual rumah. Untuk biaya pengobatan anak gitu. Minta izin buat nih rumah jual aja deh gitu ke suami. Sampai kayak gitu loh. Jadi kita rela kehilangan uang untuk keselamatan anak kita. Nah, bayangin anak itu Nabi Ibrahim suruh mengorbankan anak gitu. Kebayang kalau buat orang tua seperti saya gitu, wah ini berat banget sih. Berat banget. Uang mah gampang bisa dicari. Lo anak apalagi yang nunggunya susah ya. Iya. Itu pasti pas suruh mengorbankan anak berpikir ribuan kali. Nah, kita nggak diminta untuk mengorbankan apapun. Tadi hanya mengorbankan 3.500.000. Yang tadi dia sudah disebut sama Kak Azma,
itu sekitar 10.000 sehari. Hmm. Nah, alhamdulillahnya kurban itu kegiatannya dilakukan setelah kita Ramadan, Kak. Ya. Di mana Ramadan itu kita latihan yang namanya self control, Ya. menahan diri, ya kan. Kita puasa itu bukan karena kita nggak punya uang, ada nih uangnya buat beli takjil, ya kan, buat makan. Tapi kita nggak makan siang, nggak makan sore karena Allah bilang belum waktunya. Ya. Duitnya ditahan dulu ya, nanti boleh belinya sebelum maghrib. Latihan self control ini kan udah dilakukan lama tuh, 1 bulan ya. Kalau yang perempuan mungkin 20 hari lumayan panjang lah. Dan itu kan continuous, bagus buat pembiasaan diri gitu. Sehingga mudah-mudahan self control itu kalau bulan Syawal makin meningkat, artinya nah di bulan Dzulqa'dah, nanti di bulan Dzulhijjah ini pembuktian. Jadi bener nggak nih hasil didikan Ramadannya gitu, kira-kira gitu. Mampu nggak kita tadi mengorbankan uang kita buat berkurban? Ada beberapa mungkin berita-berita menarik ya, misalnya anak kecil aja bisa nabung 5.000 gitu ya. Terus mereka berkurban, atau di desa yang sebenarnya kesulitan tapi mereka kurban tiap tahun dan itu rutin karena mereka menabung dengan sangat baik. Dan ini pelajaran buat saya dan kita semua bahwa kurban itu memang bentuk latihan dan pembuktian kita gimana kita mengutamakan gitu ya, memprioritaskan Allah dulu nih sebelum yang lain. Tadi misalnya, tapi lagi banyak nih pengeluarannya. Ya, iya. Apalagi yang baru punya bayi, Bu. Iya, baru punya bayi, terus bingung nih bayar kontrakan, bayar misalnya cicilan, Bayar imunisasi. betul. Atau misalnya bensin gak naik sih, tapi yang biasa kita pakai harganya naik. Ya, dan seterusnya itu biayanya bisa kemana-mana. Itu pasti pertimbangannya banyak. Bagaimana kita akhirnya mampu itu, kayak definisi mampu, kita bisa cek di kita kemampuan kita, apakah benar-benar tidak mampu atau kitanya sebenarnya tidak mau gitu. Nanti kalau di Halfinan biasanya kan ada kita financial check up dulu. Jadi misalnya kayak gini, orang puasa kan boleh ya ada rukhsah untuk tidak puasa kalau yang sakit. Ya. Medical check up dulu dong, beneran sakit apa ini sakit-sakitannya beneran sakit-sakitan sering sakit atau sakit-sakitan. Biasanya kalau kita kan mobil-mobilan berarti bohongan. Kalau sakit-sakitan berarti sakit bohongan. Nah, kita nih sebenarnya beneran sakit atau enggak, perlu medical check up. Beneran mampu atau enggak, kalau di Halfinan berarti perlu financial check up. Beneran check up dulu nih, tadi duitnya berapa sih? 4.200.000 nih UMR mentok gitu. Kalau tadi kayak kalau single kan ya 300.000 tuh enggak nyampe 10%-nya. Ya. Gitu. 10%-nya kalau kita masuk ke porsi pengeluaran normal aja itu udah masuk ya. Artinya bisa. Tapi kan ceteris paribus kalau asumsi ekonomi ya, yang lain nggak berubah gitu. Nah, tadi nggak ada nambah beli pampers, beli diapers gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, jadi kita nggak bisa nih menyamaratakan mampu di satu orang will be semua bakalan mampu juga. Jadi kayak kita ke dokter ya harus cek dulu. Kalau emang beneran sakit kan gak mesti puasa. Kalau emang beneran gak mampu ya gak apa-apa gak berkurban. Tapi make sure kita memang sudah memastikan diri itu sesuai ketentuan syari atau enggak gitu. Jadi itu ada istilahnya rukhsahnya syari enggak gitu. Oke. Nah, level mampu nggak mampu, oke lah, kita nggak bisa menyamaratakan. Cuman ada semacam indikatornya nggak? Misalkan gini, Bu. Oke, secara cash flow defisit. Defisit, tapi ternyata dia punya aset. Betul. Yang sebenarnya bisa dia jual, katakan emas gitu ya. Punya jual buat bisa beli kurban. Cuman ini aset yang buat bahasa itu topangan dia nih, tabungan masa depan nih. Nah, itu ada nggak kayak semacam jangan, kalau gitu jangan dulu gitu, atau kalau gitu udah nggak apa, keluarin dulu aja gitu. Itu ada nggak KPI indikator kayak gitu? Ya, bagus ya. Iya, menarik. Jadi tadi yang saya sebut ya, kalau kata Rasul, kalau kamu punya biaya hidup untuk 3 hari ke depan, berarti punya kemampuan berkurban. Tapi saya coba gini, jadi ada teks dan konteks. Konteksnya, kalau saya memahami, mudah-mudahan nanti bisa disambung, dibantu juga ya dengan yang lain. Kalau saya memahami, kalau Rasulullah itu kan culture-nya berdagang. Jadi kalau kita pedagang,
kita kan harian ya. Jadi kita dapat omset itu harian supaya kita bisa tahu, oh kita ini bisa lanjut nggak nih dagangnya. Jadi kalau 3 kali saya menafsirkan untuk diri para pekerja pada umumnya, kalau kita bisa dari penghasilan kita, kalau pedagang itu harian, 3 kalinya kita bisa bilang save-nya 3 bulan kurban deh. Tabungan tadi punya tabungan, ini tabungan kayaknya 3 bulan aman sih gitu ya. Itu berarti kan dana darurat kalau bahasa financial check up. Dana darurat berarti aman, berarti punya kemampuan buat berkurban gitu. Jadi nanti kita cek dulu tabungannya berapa gitu. Oh emang sini kayaknya wah ini nggak cukup tabungannya buat 3 kali kebutuhan rutin, belum bisa berkurban, dia punya alasan syar'i. Tapi mau diambil apa enggak? Rukhsah itu kan juga bisa diambil, bisa enggak gitu. Misalnya, Bu kalau saya kemudian udahlah pakai aja buat gas aja gitu ya. Gas aja buat berkurban. Gimana? Nah, itu nanti ada ketentuannya lagi nih kalau di financial ya, bukan di fikihnya. Di financial kalau tabungannya kepake, apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, berarti ada semacam ini lagi analisisnya lagi ya. Betul. Untuk ngedip lagi nih benar-benar pas nggak nih buat berkurban atau enggak. Misalkan gini, dia punya, misalkan tadi kan tabungan ya, tabungan ini cash setara cash atau cash aja? Iya. Tabungan sih ya aset ya, katanya aset sama ya, aja. Sama aja. Even dalam bentuk emas juga. Iya betul. Saya punya cerita Mas. Ini tadi ya tentang kurban. Tadi ilmu baru juga, saya baru dengar yang kayak 3 kali pengeluaran, terus makanya saya juga baru dapat. Tapi ternyata waktu itu saya pernah ngalamin case, ada seseorang datang, dia nanya, gue pengen kurban nih gitu. Sama dia masih single, pendapatannya ya kurang lebih lah UMR gitu ya. Gue mau kurban tapi belum nabung. Gue punya tabungan tapi kayaknya nggak rela buat ngeluarin uang itu tuh, kayak nggak rela. Aduh, kayak tabungan gue langsung kayaknya drop banget nih gitu ya. Lumayan lah, berasa ya dari angka mungkin 2 digit bisa jadi berkurang jadi 1 digit. Itu bagi kaum Gen Z itu sangat gitu ya, nyes banget gitu, nyes banget ya, betul. Saya bilang, saya tanya juga, itu tabungan pribadi tapi dana darurat aman gitu, aman kayak udah 4 bulan 5 bulan ada. Saya bilang gini, kalau emang mau coba gitu ya untuk merelakan harta yang sebagai titipan, gas aja gitu, kurban gitu. Terus dia sama tadi bertimbang-timbang, akhirnya dia milih gas. And then ya setelah kurban dia bilang, kok tiba-tiba hati gue tenang ya gitu. Walaupun dia merelakan uangnya sebagai ini tuh, dia udah coba pundi-pundi yang simpen, gak sesimpel kayak gue nabung gue dapat, kan berasa juga ya gitu ya. Tapi ternyata ketika memang benar kita sudah punya kecukupan bisa 3 kali pengeluaran dan mungkin ngerelain mungkin tadi ya dana darurat yang akhirnya dia coba ambil tek itu, tapi ternyata bukan rasa khawatir akan kehidupan gue gimana gitu ya, tapi ternyata lahir tuh ketenangan yang dulu bahkan bukan cuma ketenangan mas puas dan nagih gitu. Nagih untuk kayak ya udah mulai sekarang gue nabung buat tahun depan gue bisa lagi berkurban tanpa mengurangi tabungan gitu. Jadi emang sense of tadi pengorbanan dan juga rasa ketenangan akhirnya didapat gitu ya. Itu sih. Iya, itu kadang-kala ya kita punya trade off kan, dalam artian apalagi Gen Z ya, yang ketika dia mau berkurban, aduh tapi ini kan tabungan masa depan, tapi kan ini ekonomi nggak stabil nih kan, gejolak ekonomi, indeks gitu ekonomi gitu kan, nanti kalau tiba-tiba PHK gimana gua, itu kan suatu yang akhirnya bahasa tuh kayak confused gitu dalam diri gitu kan, entah kurban apa enggak. Nah dari sisi itu bahkan kalau kita berkurban pun tadi ada ketenangan ya, ya efeknya ada seperti itu ya gitu. Nah cuman kan tetap ada semacam ini ya, assess dulu ya, apakah dia benar bisa, jangan-jangan pas berkurban tenang tapi ternyata semerawut gitu ya. Ini kan juga kita rasional juga ya gitu, saat itu rasional juga. Nah sekarang saya lebih ke arah praktisnya. Misalkan gini, sekarang orang pada FOMO emas, ya kan, FOMO emas, orang pada beli emas kan. Nah teman saya juga ada akhirnya beli emas karena FOMO, di harga 3 juta dia beli, sekarang udah 2,8 turun. Kasihan banget, udah pakai cicil lagi. Margin. Nah kendala itu yang pada akhirnya orang tuh kepada tabungan karena keburu cash flow-nya dialirkan kepada cicilan. Ya, emang cicilannya bagus ya, cicilan emas ya. Cuma kan akhirnya kan ngepotong
cash flow-nya dia kan setiap bulan kan gitu ya. Nah dari kondisi seperti itu nih misalkan itu sehat nggak? Nah, sehat nggak? Dan kemudian misalkan ya, oke dia cicil emas tapi dia udah punya emas dan dia nggak rela gitu karena harga emas sudah naik, dia nggak rela buat jual, akhirnya dia gadai supaya nanti uangnya bisa pakai buat berkurban. Sehat apa enggak? Kayak gitu. Silahkan. Oh iya baik. Boleh dibantu nih. Jadi perlu ada pemisahan dulu. Jadi ada dua ya. Pertama ada tujuan keuangan. Oke. Yang kedua instrumen keuangan. Tujuan keuangan kita kurban. Oke. Nah kita mau pakai alat apa nih sarananya buat dapat tujuan Tujuan tersebut, kita mencapai. ya kan? Tadi misalnya boleh nggak kita biar bisa berkurban naruhnya di emas? Iya. Boleh. Caranya gimana? Bisa beli emas. Kemudian atau cicil emas tadi yang konteksnya disampaikan oleh Mas Dendi. Kalau cicil emas ada tadi ya mungkin ada resiko fluktuatif, kemudian pada saat kita mau jual di harga berapa apakah lagi turun atau lagi bagus gitu. Jadi ada risiko kedua. Jadi memang pelajaran pentingnya untuk memilih instrumen keuangan itu ada beberapa pertimbangan. Jadi kita tahu misalnya risk and return-nya gitu ya. Kita ke risk-nya dulu, ke risikonya. Kita berkurban berapa lama sih? Misalnya setahun. Berarti kalau kondisi setahun, instrumen apa yang cocok untuk kita gunakan dalam mencapai tujuan keuangan tersebut. Kalau emas ratanya itu cocok untuk tujuan keuangan middle sampai ke jangka panjang gitu. Middle tuh berapa? 3 sampai ke 5 tahun gitu. Jadi ya untuk 1 tahun mau dipakai itu bukannya tidak boleh tapi beresiko. Kurang wise lah ya. Nah, beresiko. Kita sebutnya beresiko. Beresiko, Kan bisa jadi harganya naik, emas itu selalu naik. Bisa jadi itu peluang resiko karena berarti ada probabilitas kemungkinan. Apakah kemungkinan besar atau kemungkinan kecil? Kita kan nggak tahu. Nah, bisa dipakai atau enggak? Bisanya bisa, tapi sebagai dari sisi financial planner kita akan melihat itu dari sisi resikonya dan kapan tujuan keuangan akan dicapai. Itu pertama. Jadi kita lihat instrumennya kurang pas nih kalau pakai itu. Kalau jangka waktunya pendek gitu. Kemudian yang kedua digadai. Nah, ini kan kita sebutnya derivatif nih kalau bahasanya turunan ya kan. Setelah ini resiko keuangan itu kan bisa resiko keuangan itu bisa dikurangi dengan menderifikasi. Tadi ya kita ke gadai. Oke, digadaikan. Biasanya kan gadai itu around 70-80% dari nilai emas. Taksirannya. Ya, gitu ya. Dari taksirannya. Berarti nyampe nggak ke nilai gadai nilai Tujuan kurbannya? Oh, masih cukup kok, bisa kok beli kambing gitu misalnya ya. Tapi gadai itu punya waktu 4 bulan misalnya. Harus ditebus. Dalam waktu 4 bulan kita sudah kehilangan 20-30% karena ditaksir gadai itu. Kalau hilang, ya kan? Kalau nggak ditebus. Kalau ditebus, kita punya waktu singkat banget nih. 4 bulan. Oh misalnya tenanglah ada bonus apa kali nanti kalau sekarang berarti deket Mei bulan Juni gitu ya. Ada kita tahu ada penghasilan apa bisa tutupin gadainya langsung ya jadi solusi. Tapi kalau kita belum tahu akan tutup gadainya pakai dana yang mana, itu resiko kedua. Jadi bukannya mengurangi resiko, malah menambah resiko. Jadi memang setiap keputusan keuangan make sure kita tahu resikonya dulu. Kalau belum tahu, sebaiknya kita konsultasikan dengan yang lebih paham soal instrumen keuangannya seperti itu. Jadi karena dampak dari pengambilan keputusan yang keliru ketika mengambil keputusan keuangan tuh bisa kemana-mana kayak tadi kurbannya nggak jadi, malah nambah cicilan, udah gitu tambah kehilangan emas gitu. Nah itu banyak korban tadi alimnya atau pengetahuannya kurang atau tidak mampu atau salah berdiskusi nih konsultasi pada saat ngambil tadi cicilan keuangan buat cicilan emas buat apa gitu ya, gadai itu fungsinya buat apa gitu. Itu memang harus dipelajarin. Jadi karena setiap instrumen keuangan itu punya keunggulan masing-masing
gitu. Karena dia punya keunggulan kayak pisau tuh ya ada jenisnya, ini buat motong apa gitu. Nggak boleh salah, jangan sampai salah pilih atau salah penggunaan. Kira-kira. Iya, artinya sebenarnya kalaupun dia misalkan keputusan untuk gadai pun juga belum tentu tepat. Betul. Harus dilihat lagi secara holistik ya, Iya. keseluruhan keuangannya seperti apa. Karena kan ya memang gara-gara tadi ya bahwa mungkin dia terdorong motivasi orang-orang kok pada bisa kurban, bahkan orang yang nggak mau bisa kurban akhirnya punya emas udah gadein. Dan ternyata nggak selalu itu tepat juga. Gitu. Jangan sampai kita juga akhirnya malah menyengsarakan keluarga juga gitu kan ya. Betul. Lebih seperti itu. Nah, artinya kalau tadi emas kurang tepat menjadi instrumen untuk naruh buat kurban, harus kemana berarti? Yang paling enak itu? Atau udah tabungan aja gitu? Iya, baik. Ya, Kak, silakan. Oh, boleh. Ya tadi karena tadi jangka waktunya singkat ya, 1 tahun, bahkan biasanya juga ada lembaga-lembaga itu yang atau masjid gitu yang menerima tuh sebelum 1 tahun ya, bahkan dari 10 bulan apa nih, Zulhijjah, Zulqa'dah tuh udah mulai buka ya buat pendaftaran itu. Karena waktu cukup singkat, bahkan under dari 1 tahun, memang pilihannya akan semakin sedikit. Oke, Gitu. iya. Kalau dari kacamata financial planner memang yang dalam kurang waktu 1 tahun tuh paling bisa ada dua pilihan tadi, betul bisa dalam bentuk tabungan, atau kalau misalnya memang berharap ada kenaikan gitu ya, tiba-tiba takutnya inflasi naik tiba-tiba gitu ya, karena ada perang jadinya harga kurban tiba-tiba naiknya cukup jauh misalnya, jadi dia mikir bisa juga ke reksadana pasar uang, LDPU, oke. LDPU gitu. Jadi secara pertumbuhan tidak terlalu cepat tadi, tapi risikonya juga tidak besar, atau bahkan kemungkinan bisa dibilang tidak cukup kecil lah ya. Ada risiko, kita nggak bisa bilang ya investasi itu pasti punya resikonya, tapi di RDPU itu atau reksadana pasar uang itu resikonya minim lah, jadi lebih aman untuk investasi yang jangka goals atau tujuan keuangan yang jangka pendek kurang lebih 1 tahun. Atau mungkin ke deposito ya, supaya mungkin orangnya nggak mudah ketarik, kan deposito kan harus ini ya dijaga ya. Bisa, tapi tadi ya harus pilih juga, jangan sampai deposito ternyata ikutin 3 tahun gitu ya, tapi harus yang Iya. 1 tahun lah ya minimal Iya, gitu. Jadi waktunya juga, nah kalau deposito itu kan tergantung sama ketika kapan kita mulai, Mas. Nah kalau misalnya kita mulainya setelah kurban, nanti baru bisa ditarik setelah bulan kurban lagi, sedangkan bulan kurban itu kan cenderung lebih maju ya. Nah itu juga harus dipikir, apakah ketika kurban tahun depan misalnya itu tuh deposito bisa kita tarik atau enggak, karena dia tergantung sama waktunya, udah nggak bisa di otak-atik kan ya. Bisa pilih yang 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun gitu. Oke, Gitu oke. sih kalau deposito. Ya, tapi kalau deposito pun juga ada minimalnya ya, Iya, minimal naruhnya juga minimal ya. naruh, betul. Jadi kalau mau sifatnya dia nabung DCA-nya ya, itu ya paling dari TPU ya, Iya, paling RDPU enak ya. gitu. Oke. Nah, kita tadi udah bahas soal kurban ya. Jadi kesimpulannya sebenarnya bisa. Gender bisa berkurban, yang berkeluarga pun juga bisa berkurban. Tinggal bagaimana nge-financial check up-nya gitu ya, dan keniatan aja sih. karena kalau nggak niat pun jadi yang tadi ya, yang seharga kopi susu tadi tuh yang Iya, seharusnya betul. bisa ditabung kan ya, kadang-kadang kan lifestyle ya, Iya. lifestyle inflation ya. Bawahnya jajan mulu kan, itu yang juga harus dikendalikan. Nah sekarang kita masuk ke topik hajinya. Haji makin mahal, sepakat nggak sih? Ya, Sepakat. Sepakat. biaya Haji haji. makin mahal, Biaya haji. biaya haji makin mahal. Dengan kemampuan kenaikan income yang rata-rata per tahun, dengan biaya haji dan kondisi lifestyle-nya anak-anak muda sekarang, masih possible nggak untuk pergi haji? Mbak Asma dulu. Secara umum kurang lebih nggak beda jauh sama Gen Z bisa berkurban atau enggak ya, Mas. Oke. Masih possible untuk bisa berhaji gitu. Nah kemarin belum lama saya baca satu bacaan lah ya, ada yang bilang gini, Gen Z ini kita ibaratkan masih single lah ya. Nah haji itu kan tadi juga udah jelaskan sama Bu Ai, salah satunya adalah mampu gitu ya. Nah ketika masih single, kadar mampunya dengan ketika sudah berkeluarga tuh biasanya akan cukup berbeda gitu ya. Nah maka momentum sebenarnya untuk mempersiapkan bisa haji itu momentum yang sangat pas,
kalau memang bisa diusahakan ketika memang masih single gitu untuk bisa mencapai kategori mampu itu gitu. Bisa jadi ketika kita single tuh kita udah sampai di titik mampunya loh gitu. Tapi ketika misalnya kita berkeluarga, kita udah beralih jadi awalnya mampu, jadi bisa jadi ya belum saatnya gitu, belum mampu. Nah, menurut saya itu mindset yang memang juga harus dimiliki ya sama anak muda gitu. Ketika masih single, masih punya keluasan atau keleluasan untuk bisa mengelola uang dengan lebih mudah ya tanpa ada tanggungan, itu juga harus jadi poin penting yang dipersiapkan anak muda. Tadi saya belum menghitung sih ya kalau misalnya haji kira-kira berapa per bulannya, kalau tadi kurban kan sudah lebih spesifik. Tapi dengan konsep yang ada dan waktu tunggu ya kurang lebih sebenarnya sama kayak kurban, masih memungkinkan untuk Gen-Z ini gitu ya bisa naik haji, apalagi masa tunggunya kan lumayan lama. Jadi memang sudah tepat waktunya ketika memang masih usia muda itu kita push diri kita gitu untuk bisa daftar haji gitu ya. Masa tunggunya mungkin kalau ikut pemerintah masa tunggunya berapa sekarang Bu Ayu? 26 tahun 26 tahunan. Kalau misalnya usia 25 aja kita ikut nabung dapat porsi 26 tahun, kira-kira kita dapat usia 5 bulan ya Mas? Iya, bulan. 51. Nah, itu jadi memang dan semakin cepat kita coba ya untuk bisa daftar porsi haji, kan kemungkinan kita menunaikan tadi ya rukun Islam yang kelima juga bisa terrealisasi gitu. Tapi balik lagi sih tadi yang paling penting emang ketika kita mau melakukan sesuatu kita punya tujuan keuangan ya Mas. Ketika kita udah punya tujuan keuangan, pendapatan kita gitu ya, pengeluaran kita akan lebih terkondisikan untuk mencapai tujuan keuangan kita gitu. Mau terlepas dari gaya hidup yang tersajikan di depan kita gitu. Kalau misalnya kita punya tujuan keuangan, itu satu step tangga yang lebih memudahkan kita sih untuk bisa mencapai tujuan keuangannya. Ini gitu sih kalau dari sisi Bu Ai. Ya oke, menarik ya. Sekarang kita beralih ke haji. Haji ini momentum yang luar biasa, kewajibannya seumur hidup sekali. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang mau kamu kejar dalam hidup kamu, pertama kali coba deh kejar haji dulu gitu. Tapi ini udah masuk ke mindset kita atau belum? Gitu ya. Karena kita tuh kalau belum masuk ke kepala kita, orang mau ngomong apa juga ya belum ada di kalau kita sebut apa prioritas gitu ya. Apa nih kita mau ngapain nih dalam hidup kayak gitu. Nah, udah masuk belum? Itu dulu list haji itu dalam life goals kita. Pertama kalau belum berarti kita masukin dulu. Kenapa haji ini penting banget? Secara alur hidup kita. Manusia ini kan punya siklus ya, bukan siklus sih, tahapan dalam kehidupan. Ya dari bayi, kemudian dia jadi anak, remaja, dewasa gitu ya. Sampai kemudian nanti meninggal. Kita nih perlu mengisi hidup kita nih dengan apa? Kalau nggak punya tujuan, nggak punya goals, kita nggak punya reason yang kuat untuk terus maju, untuk terus jalan. Nah haji ini perlu masuk ke life goals kita. Yang seringkali Gen-Z itu mungkin belum memikirkan. Kenapa belum masuk? Di saya mungkin waktu saya muda atau seumuran sama teman-teman itu, mikirnya haji itu hanya untuk yang sudah udah berumur gitulah ya, berumur gitulah. Mungkin pekerjaan sudah baik barulah mikir soal haji. Tapi kemudian kita dihadapkan pada kenyataan di negara kita, haji itu masa tunggunya nggak bisa kayak war tiket sekarang ya, beli sekarang pergi sekarang gitu. Kita beli sekarang porsinya 25 juta, hajinya juga masih kalau dengan perubahan jadi ya semua rata 26 tahun kemudian gitu. Artinya ini perlu benar-benar kita persiapkan. Tadi bayangkan ya, kita di umur 51, kebayang gak sih kita haji ini nanti orang itu kegiatan dari belum ke Mina ya, segala macam itu
50 tahun jalan kaki, perjalanan fisik banget gitu, ibadah fisik yang luar biasa. Apakah kita sekuat itu? Kalau tidak punya semacam motivasi yang kuat, itu berat. Ada mungkin sekarang juga yang belum Gen Z lah, atau mungkin millennials dan ini mundur dari berhaji. Kalau baru usia 30, 40 baru daftar, means 65 baru 66 baru berangkat. 66 masih ada nggak ya? Berpacunya sama umur juga. Berpacu sama umur seperti itu. Jadi benar-benar harus jadi motivasi terbesar kita. Sebelum apapun, coba deh haji dulu. Tapi sekarang saya coba izin jelasin ya kenapa haji masuk ke ultimate goal kita dulu ya. Oke. Kebanyakan kita ultimate goalnya apa sih? Rumah. Ya. Harga rumah berapa? Ada nggak 25 juta? Nggak ada. Nggak ada. Ada nyari Tapi mana kita ya? bisa beli nggak? Kita bisa beli nggak? Bisa ending bisa. Pakai KPR bisa. Apapun caranya. Iya. Tapi dia lebih mahal daripada haji. Kita bisa. Mobil contohnya, belum rumah deh. Mau punya mobil. Harga mobil ada yang 25 juta. Nggak ada. Rata-rata lebih dari itu. Motor aja. Turun ya dari rumah, mobil ke motor. Ada motor harga 25 juta, tentu ada. Bahkan yang lebih mahal ada. Kebeli nggak? Kebeli. Kenapa kebeli? Karena pengen. Nah, kita punya keinginan yang kuat, ultimate goal mesti punya nih. Pokoknya saya nih kalau belum punya itu nggak berhenti kerja deh, gitu. Mau nggak pulang-pulang nggak apa-apa. Apa yang mendorong kita berkeinginan kuat, ya kan? Misalnya kalau kita mau punya motor, jadi keren. Mobilitas terbantu gitu ya, mau cari calon mantu gampang dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya ada pokoknya motif-motif lainnya, tapi itu mendorong kita untuk bisa kok achieve itu. Nah masalahnya kemudian kita balikan ke haji butuh berapa? 25 juta. iPhone 17 berapa? Tipis-tipis lah. Yang Pro Max tipis-tipis. Berapa lama kita mampu mengumpulkan uang 25 juta? Pertanyaannya itu. Karena kita berkejaran sama waktu. Berapa lama kita butuh uang 25 juta? Gitu. In case kalau kita nabung 1 juta per bulan, kita butuh 25 bulan. Mungkin 2 tahun. Masih bagus. 2 tahun. Ada yang udah 2 tahun gak nyampe-nyampe juga tuh 25 juta. Tapi nanti faktanya ketika kita punya azam yang kuat, kayak tadi pengen punya motor, belum sampai setahun dapat. Iya enggak? Ada banyak hal yang bisa kita kurangin ternyata. Ya. Untuk bisa dapat 25 juta itu. Jadi yang pertama kali kita perlu lakukan adalah untuk berhaji, tulis dulu life goal kita haji. Mau kapan? Jadi kalau dalam kita menulis tujuan keuangan itu kan ada SMART ya. Ya ada inian waktunya. Di antaranya waktunya mau kapan gitu. Bener nih mau 3 tahun lagi berarti plus ya 26 dari sekarang. Nggak bisa deh nabungnya 500.000 berarti 5 tahun plus 26 loh. Gitu ya. Jadi itu yang nanti mendorong kita ada 2 hal yang bisa kita lakukan kan. Pertama memperkecil pengeluaran atau nambah penghasilan. Tapi itu cara. Yang paling penting tujuannya dulu. Gitu. Tujuannya dapat 25 juta. Berapa lama berarti yang perlu kita lakukan untuk dapat 25 juta itu dulu, dapat porsi dulu gitu. Karena war tiketnya juga itu kan kalau udah punya porsi katanya ya. Gak tahu itu wacana sih. Tapi minimal kita udah dapat porsi, kita udah bisa bilang ke Allah, ya Allah nih aku udah usaha, aku udah dapat porsinya, mudahkan untuk selanjutnya, rezekinya tambah banyak bisa dilunasin segera insya Allah. Ya teman-teman semua, udah 40 menit ternyata kita ngobrol, gak kerasa ya, setengah jam lebih. Dan haji tadi baru sekilas ya, tapi poinnya dapat ya, bahwa yang penting ditaruh dalam life goalsnya, ya kan? Karena kalau nggak tahu dalam life goalsnya, mau sampai kapanpun nggak akan dikejar. Kayak tadi ya, mobil, rumah. Kenapa mereka pada bisa untuk dapat mobil, bisa untuk beli rumah? Karena udah ada life goalsnya, sudah ada kayak tujuan ini harus punya gitu. Tapi kalau haji kadang-kadang mungkin belum masuk, sehingga nggak menjadi sebuah bahasanya tuh ya action plan, nggak jadi sebuah action plan untuk mencapainya. Nah
terakhir mungkin ya closing statement lah dari Mbak Asma dan juga Bu Ai untuk isu ini. Monggo silakan Mbak Asma. Oke. Mungkin buat teman-teman Gen Z ya, lebih tepat ya, manfaatin sih ya jatah. Kita nggak bisa bilang ya umur kita masih panjang atau punya kebebasan waktu, kesenggangan atas harta lebih banyak dari yang sudah berumur gitu ya. Tapi tetap emang tadi pentingnya kita ketika masih di usia-usia sekarang itu ya memiliki mindset yang lebih jelas apa yang memang kita ingin kejar gitu ya. Karena ketika itu sudah punya dan ditambah dengan habit yang baik gitu ya, apapun tujuan keuangannya gitu ya, insya Allah akan bisa tercapai. Sama satu lagi mungkin manfaatin kesenjangan kesinggelannya gitu ya, untuk bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih memberikan kemaslahatan bagi buat diri maupun bagi sekitar. Itu sih paling aja. Oke. Ya bagus ya Azma, terima kasih. Kadang kita lupa ya memberikan waktu sama diri kita tentang apa yang jadi prioritas hidup gitu. Kita terlalu banyak menuju gitu, mata kita tuh tertuju ke hal yang sebenarnya harusnya bukan prioritas. Ya, kita lupa mana yang prioritas. Nah, salah satu dan salah dua prioritas dalam hidup kita di maliyah ya, dalam keuangan itu tadi yang kurban dan haji. Ya, mudah-mudahan kalau kita prioritaskan ini, kita termotivasi dan akan jauh lebih mudah mencapai prioritas keuangan lainnya. Jadi stepnya kayak tadi, kurban berapa? 3 juta paling besar, 5 juta yang bagus ya. Itunya kambingnya gitu. 5 juta, haji 25 juta. Ini kita capai dulu deh. Step pertama kurban 5 dapat. Next masuk ke haji 25 juta masuk. Next lagi kita mau yang lain yang lebih mahal, itu kita udah pernah menapaki itu. Jadi jalannya akan jauh lebih mudah kalau kita prioritaskan ibadah ke Allah dulu, karena yang lainnya nanti itu tuh jadi latihan buat kita buat mencapai hal-hal yang lain. Jadi kalau akhirat dulu, dunianya ikut lah gitu. Kenapa bisa dunianya ikut? Karena kita udah dilatih nih untuk sesuatu yang kita nggak bisa lihat aja. Kita punya motivasi yang besar gitu ya, apalagi hal-hal yang bisa kita lihat, rumah, mobil, apa gitu ya, itu jadi sesuatu yang easy lah, insya Allah lebih Allah kasih jalannya lebih banyak, dan ini yang disebut dengan berkah gitu. Mudah-mudahan sakitnya kita nahan nggak pakai duit ya untuk kesenangan sebentar ya demi kurban dan haji ini, nanti Allah kasihnya tuh berupa tadi berkah dan kebiasaan kita untuk mudah melatih kita mencapai hal-hal yang kita inginkan gitu ya. Semoga teman-teman semua menonton video ini, podcast ini dimampukan untuk bisa berkurban dan bisa untuk berhaji. Terima kasih Mbak Asma, makasih Bu Ai atas waktunya. Dari Halfinan, makasih banyak. Teman-teman, itu podcast dari kita semua. Semoga lagi-lagi ya, semoga Allah memudahkan kita dalam menjalani aktivitas termasuk untuk berkurban dan juga berhaji. See you next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.